Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amran SPD MPD dengan nomor NIDN 0404109102. Sekarang saya ada di home base program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendeskripsikan mata kuliah sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu pendidikan matematika. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah pembelajaran matematika MI yang memiliki capaian pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dasar matematik, mulai dari materi bilangan, pengukuran, geometri, dan statistik. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis perkembangan karakter matematis siswa, khususnya SD ataupun MI. Yang ketiga, mampu merancang rencana pembelajaran ataupun modul ajar yang efektif sesuai dengan kurikulum merdeka. Yang keempat, mahasiswa mampu melaksanakan praktik mengajar, baik itu micro teaching maupun secara langsung, yang efektif, inovatif, dengan menggunakan berbagai media dan teknologi. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi proses dan hasil belajar matematika, serta mampu merefleksikan pembelajaran matematika secara berkelanjutan. Adapun perkuliahan ini terdiri dari 16 pertemuan, yang 2 diantaranya yaitu UTS dan UAS, jadi hanya 14 pertemuan efektif, baik daring maupun luring. Yang pertama, orientasi perkuliahan dan filosofi pembelajaran matematika SD ataupun MI. Yang kedua, karakteristik perkembangan berpikir matematis peserta didik, khususnya SD ataupun MI. Pada pertemuan ketiga, yaitu pembelajaran matematika yang berpusat pada siswa atau student center sesuai dengan kurikulum merdeka. Pertemuan keempat, pendekatan RME ataupun MNR dan implementasinya. Pertemuan 5, konsep bilangan dan operasi hitung. Pertemuan 6, konsep bilangan dan operasi hitung. Pertemuan 7, konsep geometri dan pengukuran khusus untuk SD ataupun MI. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester, dan dilanjutkan pada pertemuan ke-9 membahas konsep data dan statistik sederhana khusus untuk anak SD ataupun MI. Pertemuan ke-10, model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran matematika seperti PBL, PJBL, dan yang lainnya. Pertemuan ke-11, media dan teknologi dalam pembelajaran matematika seperti Mentimeter, Kahoot, Quizzes, dan yang lainnya. Pertemuan ke-12, merancang modul ajar ataupun RPP sesuai dengan kurikulum merdeka. Pertemuan 13, merancang modul ajar RPP matematika khusus SD ataupun MI. Pertemuan ke-14, praktek mengajar maupun micro teaching atau bisa juga tugas langsung di sekolah. Yang pertemuan 15, melakukan asesmen dalam pembelajaran matematika dan membuat rubrik penilaian, ya. Pertemuan 16, ujian akhir semester. Adapun komponen-komponen penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari tugas individu maupun kelompok sebesar 20%, kehadiran 15%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 40%. Jadi total 100%. Adapun tugas proyek yaitu membuat modul ajar yang menerapkan beberapa pendekatan seperti RME, MNR, dan yang lainnya. Jadi mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih model ajar ataupun pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran matematika. Untuk lebih jelasnya bisa kita simak di simulasi pembelajaran sebagai berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, teman-teman, terima kasih hari ini sudah hadir ya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan kita akan mulai pembelajaran kembali.
melanjutkan pekan lalu gitu ya. Tapi sebelumnya untuk menambah keberkahan pagi hari ini kita sama-sama membaca basmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, hari ini siapa yang hadir? Oke, alhamdulillah ya. Kalau hadir semua berarti kita sehat ya. Alhamdulillah ya. Baik, teman-teman. Pekan lalu kita sudah membahas beberapa teori-teori pembelajaran ya, model-model pembelajaran. Ada yang masih ingat apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Boleh, siapa? Silakan. Ya. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran, terus? Model pembelajaran, terus? Ada lagi? Strategi pembelajaran. Oke, ada lagi? Teknik pembelajaran. Oke ya. Jadi kita untuk mendapatkan tujuan pembelajaran itu ada beberapa yang harus kita lakukan. Tadi model, strategi, pendekatan, termasuk teknik pembelajaran gitu ya. Nah, baik hari ini kita akan coba masuk pada materi mengenalkan tentang salah satu nih ya. Ini salah satu pendekatan yang ada dalam pembelajaran matematika ya. Ini namanya RME ya. Ya. Oke ya, kita akan masuk pada pendekatan realistik dalam pembelajaran matematika ya. Kenapa kita belajar itu harus realistik? Ada yang tahu? Boleh, silakan. Kenapa kita harus realistik? Saya, Pak. Boleh, silakan. Karena matematika itu harus berangkat dari dunia nyata siswa. Oke, bagus. Karena belajar matematika itu harus berangkat dari dunia nyata ya. Kita biar relate dan relevan dengan kegiatan atau aktivitas siswa ya. Oke. Nah, tadi di pertanyaan pertama ada tentang model. Ada yang masih ingat nggak model itu apa? Saya, Pak. Boleh, silakan. Model pembelajaran dapat diibaratkan sebagai kerangka atau pola untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Oke, kerangka atau pola untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kita akan coba masuk pada pendekatan ya, pendekatan pembelajaran. Ini salah satu ya, banyak memang pendekatan itu. Nah, ini salah satunya adalah pendekatan realistic mathematics education. Oke. Nah, pertama, teman-teman ya, kita harus tahu dulu kenapa orang merasa sulit belajar matematika. Kalian ngalamin nggak? Kalian merasa sulit nggak matematika? Sulit ya. Kenapa sulit? Nah, dulu pembelajarannya mekanistik. Jadi kalau belajar matematika, orang itu dianggap robot. Makanya metode orang zaman dulu menggunakan drilling. Dikasih soal, kasih rumus, hafalkan, kerjakan. Terus begitu. Sehingga orang masuk dalam pemikirannya itu adalah konsep-konsep yang sifatnya abstrak. Ya, guru zaman dulu mengajarkannya kasih soal, latihan, kemudian diujikan. Latihan, diujikan. Dan seterusnya sampai mereka ngerasa bisa. Nah, makanya manusia dianggap sebagai komputer gitu ya. Atau dapat diprogram. Mereka dikasih soal dan seterusnya. Sehingga matematikanya itu dianggap tidak produktif. Ya, hanya sekadar belajar dan belajar. Padahal matematika itu adalah sebuah proses. Ya, sebuah proses. Nah, di sini makanya ada salah satu reformasi pendidikan matematika. Jadi bergeser tuh ya, matematika yang tadinya manusia dianggap kayak robot, hanya dikasih pengetahuan, sehingga matematika itu di satu dianggap sulit. Ya kan? Menjadi momok, semua orang ngerasa takut dengan matematika. Padahal matematika itu adalah pembelajaran tentang ilmu hidup. Contoh, kita kalau beli sayur ya, beli sayur, itu kan kita tahu kembaliannya, bayarnya berapa. Bahkan ibu-ibu kalau misalnya diskon gitu ya, kalau ngeliat lebaran, wah seneng banget kan. Wah ini, padahal itu kan sebenarnya semua berkaitan dengan ilmu kehidupan. Maka dalam reformasi pendidikan ini ya, nah ada di sini tuh suatu pendekatan pembelajaran dalam pendidikan matematika ini di Belanda nih ya, di Utrecht dikembangkan bahwa pembelajaran itu harus berbasis realistis. Ini sejalan sebenarnya ya dengan Bapak pendidikan kita di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana ada taman siswa, ada Among, ada Pamong. Nah, jadi pembelajaran itu harus berbasis dengan
kehidupan nyata. Supaya apa? Supaya merasa sesuai, relate gitu ya. Nah, teman-teman di sini ya. Oke. Nah, matematika itu sebagai aktivitas manusia ya. Jadi dalam belajar matematika itu harus meaningful. Harus ada kebermaknaan. Sehingga belajar itu akan merasa nyaman, enak ya. Makanya salah satu yang dikembangkan adalah math fun learning. Matematika itu harus berbasis gembira dan relate dengan kehidupan sehari-hari. Betul ya? Nah, supaya tidak abstrak lagi. Oke ya. Tuh, di sini ya, ada matematisasi horizontal. Di sini tuh, siswa menggunakan matematika itu untuk apa? Mentransformasikan yang sifatnya realistik. Permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ambil contoh sederhana misalkan. Tukang bangunan membuat atap bentuknya segitiga. Konsep apa coba yang dipakai? Itu adalah konsep dari trigonometri. Ya kan? Tapi ketika kita dulu belajar trigonometri ngerasa sulit sekali. Kenapa? Karena itu dianggap momok. Wah, ini kayaknya sulit gitu ya. Kenapa dianggap sulit? Karena tidak tahu manfaatnya. Gitu ya. Maka pembelajaran itu harus sifatnya mentransformasikan situasi yang realistik sesuai kehidupan nyata, kemudian kita bawa dalam pembelajaran matematika sehingga mereka akan merasa bermanfaat belajar ini. Tahu tujuannya, tahu pembelajarannya. Seperti hari ini kita mau mempelajari tentang RME supaya kita mengenal apa yang dimaksud dengan pembelajaran realistik itu sendiri. Bagaimana matematika itu tidak menjadi momok sampai sekarang. Sekarang orang lihat kalau matematika, wah sulit gitu. Kenapa? Karena banyak hal ya. Karena banyak hal. Nih, makanya di sini saya mengusulkan namanya RME, Realistic Mathematics Education. Ini teori pembelajaran khusus ya untuk mengembangkan sesuatu pembelajaran yang tadinya di dalam kehidupan nyata, sehingga anak-anak kasus per kasusnya itu akan mudah dipahami. Ya, di sini dikembangkan di Belanda. Tadi saya tanya, kenapa harus realistik? Ya, nah, tapi realistik ini ya bukan artian sesuatu harus yang nyata saja konkret. Tapi yang sesuatu yang bisa kita bayangkan, ya kita bayangkan. Nah, jadi ketiga makna realistik di sini, satu, lihat konteksnya yang nyata ada dalam kehidupan sehari-hari, betul ya. Yang kedua, konteks matematis itu formal dalam dunia matematika, ada sifatnya nanti simbol-simbol matematika. Yang ketiga adalah konteks khayalan yang tak dapat dalam kenyataan, tapi ini ada gitu ya, ada dalam matematika. Nah, apa saja sih prinsipnya ya? Nah, prinsip-prinsip matematika sendiri ya, RME ini ya, kita harus realitas. Jadi guru bagaimana seyogianya mengajarkan terhadap siswa itu, konsepnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, misalkan, nah kamu bangun jam berapa? Kalau kita mau ngajarin tentang jam, pagi kamu sholat subuh jam berapa? Tanya dulu, bawa dulu dalam kehidupan sehari-harinya dia. Baru kita ajarkan konsep tentang waktu, tentang jam. Gitu ya. Atau tadi saya contohkan bagaimana anak-anak, nah rumah kamu atapnya bentuknya seperti apa? Kan ada yang mungkin segitiga siku-siku yang model-model baru, ada yang mungkin segitiganya sama kaki, ada mungkin yang sama sisi, ya. Atau mungkin yang didak, yang kotak Pak saya lurus gitu. Nah, kita kembalikan pada kasus-kasus yang ada dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka akan lebih nyambung kalau kita ajak diskusi, ya. Dibandingkan kalau saya ambil contoh ya, kelas 3. Kelas 3 itu ada materi tentang uang. Tentang uang itu apa coba? Anak-anak kalau beli, mereka tuh tahu kembaliannya. Bener kan? Kalau kurang dia minta ke tukang warungnya, Pak, kurang ya. Tapi bagaimana kalau kita ajarkan dalam bentuk tulisan di papan tulis, itu kok anak-anak cenderung sulit memahami. Ya. Kenapa? Karena ada yang kurang dalam proses pembelajarannya. Harus realitas. Kemudian ada tingkatan. Ingat matematika itu ilmunya kontinuitas. Kita nggak bisa belajar tentang perkalian kalau belum belajar penjumlahan. Kita tidak bisa belajar pembagian kalau belum belajar pengurangan. Maka dia sesuai dengan tingkatannya. Ya. Kemudian harus berkaitan. Ya. Ini ada nyambung gitu ya. Pembelajaran itu nggak boleh lompat. Makanya ada salah satu teori pembelajaran ya, namanya Jerome. Bukan Jerome Pauline ya. Mungkin kalian nanti siapa matematika Jerome Pauline bukan ya. Tapi Jerome Bruner. Jerome Bruner itu ada kategorisasinya ada 3. Ada anaktif, ikonik, dan simbolik. Jadi belajar itu tidak bisa. Saya contohkan. Ini berapa? 1. Ini berapa?
3. Kalau ini berapa? 4. 4. Ini 4. Nah, kalau kita bawa ke realistik adalah ini berapa? 3 spidol, 1 penghapus. Ya, kita tidak bisa samakan ini jadi 4. Kecuali berapa jumlah barang ini? Berarti jawabannya 4. Kalau saya nanya berapa berarti 3 spidol, 1. Nah, kenapa tadi ada perbedaan jawaban? Karena ada yang kurang. Ya, selama ini kita diajarkan enaktif, ikonik, dan simbolik. Tidak memahami tentang teori pembelajaran kognitifnya Brunner tadi ya. Nah, kemudian dalam kegiatan belajar kita nggak boleh kayak gini monoton ya kan. Kalau di kelas kayak gini, kalau di kampus karena kita aktivitasnya ada proyek dan sebagainya. Nah, tapi kalau di sekolah bagaimana kita membuat ice breaking, kegiatan pembelajaran supaya lebih menarik, ya kan? Sehingga kita misalkan contoh mau mengajarkan tentang persegi misalkan ya, kita gunakan benda konkret dulu, ya. Kenapa? Karena kalau hands on berarti main on. Ini ada saraf sehingga anak-anak tuh mengingat, ya. Yuk, ada berapa sudutnya? Berapa sisinya? 1, 2, 3, 4. Kalau mereka nyentuh diulang-ulang 2 hari, besoklah ditanya masih ingat. Beda kalau kita gambarkan. Kita selama ini diajarkannya digambarkan, ya, sehingga besoknya lupa. Mengajarkan tentang luasnya, langsung P kali L, rumus kan? Panjang kali lebar. Coba bayangkan anaknya kalau dipahami dulu. Oh, ini ada sisi panjang, ini ada sisi lebar. Ada sisi panjang, ada sisi lebar. Penggunaan istilahnya harus tepat ya. Ada sisi panjang, ada sisi lebar. Sehingga anak-anak kalau ditanya, apa luas persegi panjang? Jawabannya sisi panjang dikali sisi lebar. Bagaimana aktivitas dalam kehidupan di kelas? Kita menggunakan ubin aja. Contoh kita bikin games gitu ya. Anak-anak, yuk anak-anak, kita hari ini mau belajar tentang panjang kali lebar, bangun datar. Sekarang Bapak minta kalian coba hitung jumlah keramik yang ada di ruangan ini. Biarkan dulu anak-anak terus, biarpun ramai di kelas, lari sana sini ya. Nah, biarkan aja. Kenapa? Supaya ada aktivitas. Mereka akan nyentuh 1, 2, 3, rame riuh, nggak apa-apa. Kalau pembelajaran senyap itu aneh, betul nggak? Aneh nggak? Kalau belajar di ruangan senyap itu aneh, tidur kali, ya kan? Bagaimana supaya itu rame gitu ya? Ramenya dalam proses pembelajaran, gitu. Tuh ya, ini realitas tadi prinsip-prinsipnya realitas, ada tingkatan, keterkaitan, aktivitas, interaktivitas, dan bimbingan. Ini nggak boleh lepas nih, ya. Guru itu sebagai fasilitator dulu ibaratnya nyuapin terus ya, ngasih tahu. Kalau sekarang udah bergeser namanya fasilitator, tapi kita tidak terlepas dari proses namanya pembimbingan. Ya, sesuai dengan buku pengantar pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam membimbing, mengajar, mengarahkan, dan mengevaluasi. Jadi itu tidak akan lepas. Kita tetap harus mengajar mereka dengan baik, begitu ya. Oke ya. Nah, ini tahapannya. Tahapannya 1 dalam RME ya. Kalau kita pendekatannya RME, bagaimana ngajarinnya? Nah, 1 kita harus memahami dulu masalah yang kontekstual, ya. Yang kedua penyelesaian masalah, 3 membandingkan, 4 merefleksikan. Jadi dalam proses belajar itu ada tahapan-tahapan. Kalau yang model tadi itu namanya sintaks atau kita kenal dengan langkah-langkah. Kalau di pendekatan namanya tahapan. Oke ya. Kenapa harus ada tahapan-tahapan? Masalahnya itu kita bawa. Tadi saya contohkan anak-anak belajar tentang uang gitu ya, tentang uang itu mereka kenapa belajarnya itu ngerasa sulit karena tidak dibawa dalam kehidupan nyata. Padahal ada uang mainan kan, udah aja kasih anak-anak, yuk bikin kegiatan belanja gitu. Mereka beli berapa, kasih uangnya, kembaliannya berapa, pakai uang mainan. Itu akan jauh lebih mengena, lebih mudah dipahami, ya, karena itu sifatnya aplikatif. Oke. Baik, itu dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Boleh, silakan. Bapak izin bertanya, gimana sih contoh konkret dari pendekatan RME ini? Oke, gimana contoh konkret dalam pembelajaran RME? Nah, dalam RME itu ada beberapa tahapan ya. Nah, tapi saya ambil contoh. Kita mau mengajarkan tentang pecahan misalkan. Kita mau mengajar tentang pecahan. Kita bawa pada sebuah konsep pizza. Anak-anak pasti familiar dong dengan istilah pizza ya. Oke, pertama kita harus ngajarin anak-anak itu bagaimana tahapannya supaya nyambung nih. Ada teori pembelajarannya tadi dari Jerome Bruner tentang enaktif, ikonik, dan simbolik.
kita akan coba kaitkan dengan RME. Pertama, ya, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus enaktif dulu. Bendanya konkret. Bisa kita menggunakan pizzanya langsung, atau gambar pizza itu bukan benda konkret loh ya. Tapi kalau kita print pizza, kemudian kita potong. Kita potong. Itu namanya permodelan. Bendanya konkret, nyata. Ya kan? Jadi ngajarin harus dengan benda nyata. Yang kedua, jangan langsung setengah, seperempat, jangan. Ya, tapi pertama kita benda konkret. Yang kedua, masuk pada ikonik. Kita gambarkan, ya, kita gambarkan, kemudian kita dibagi. Bagaimana pembagiannya? Nah, baru kita tulis, kenalkan dengan istilah setengah, seperempat. Ini kamu bagiannya setengah ya. Oh, ini kamu bagiannya seperempat ya, gitu. Ya. Nah, setelah kita tanamkan, anak-anak udah tahu namanya setengah, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya, baru kita masukkan pada tahap akhir, yaitu simbolik. Ditulis 1/2, setengah sama dengan 1/2, ya kan? Terus seperempat sama dengan tulis 1/4, begitu. Nah, itu jadi tahapannya kayak gitu, sehingga anak-anak tidak akan lupa. Kalian kenapa kalau ditanya rumus lupa Pak gitu? Kenapa? Karena ada tahapan yang hilang. Tahapan enaktif. Benda konkretnya nggak diajarkan waktu SD. Kalau tahun 90-an pakai lidi-lidi, disentuh gitu ya, potong-potongin. Nah, itu masuk pada namanya enaktif. Ya, bendanya konkret. Gitu ya. Jadi contoh konkretnya kita materi pecahan bagi seperti itu tadi. Ya, ada lagi? Silakan. Oke. Kenapa pembelajaran matematika itu harus konkret? Pembelajaran matematika itu kenapa harus konkret? Ya, jadi gini, sesuai dengan pendekatan hari ini ya, kita bawa matematika, masalah-masalah anak-anak nih ya, dalam kehidupan nyatanya, kemudian kita mematematikan, namanya mematematikakan, supaya benar-benar matematikanya itu terasa dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kenapa harus konkret? Tadi, kalau kita lihat dalam teorinya, atau kalau kata Jang Piaget, masih ingat nggak? Anak SD usia berapa? 7 sampai 12. Itu apa? Maksudnya apa? Masih ingat nggak? Jang Piaget yang operasional konkret, operasional konkret, masih ingat? Anak SD itu harus bendanya benda konkret, benda nyata dulu. Ngajarinnya harus benda nyata. Supaya apa? Saya tadi sebutkan ada hands on dan mind on. Ketika kita sentuh bendanya, dia akan teringat, dia akan berkesan. Kita nih kalau dicubit nih ya, dicubit berkesan nggak? Berkesan. Aduh, saya pernah dicubit. Kenapa? Karena dia akan merasa bahwa ada sentuhan. Nah, kenapa harus konkret? Harus biar nyentuh. Saya contohkan tadi. Ini berapa? 3 apa? 3 spidol. Tapi kalau kita tambahkan dengan ini berapa? Nggak bisa jadi 4. Ini tetap 3 spidol, 1 penghapus. Nah, kalau kita langsung pada ranah abstrak, bingung nggak? Bingung. Makanya ngajarin tentang uang tadi, anak-anak banyak yang salah karena tidak konkret. Ya, oke. Jadi itu alasannya kenapa harus mengajarkan dengan metode yang sifatnya konkret, sesuai dengan usia anak SD, gitu. Ya, oke. Ada lagi? Oke ya. Kalau nggak ada yang tanyakan, saya tarik dulu sebuah kesimpulan ya. Nanti dari kalian juga boleh memberikan satu kesimpulan. Jadi pembelajaran RME ini adalah salah satu pendekatan yang berasal dari Belanda ya, di mana Utrecht University ini mengembangkan supaya manusia itu tidak dianggap sebagai robot terus ya, sehingga pembelajarannya biar bermakna. Di kita juga ada ya, di UIK ini ada salah satu pengembangnya namanya MNR, Matematika Nalaria Realistik, Pak Raden Ridwan. Nah, ini mengembangkan juga tentang MNR. Jadi pembelajaran ini supaya meaningful, supaya pembelajarannya lebih bermakna ya, gitu. Dan anak-anak juga merasa tahu tujuan pembelajaran itu sendiri. Oke. Sekarang dari kalian, coba siapa yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Silakan. Oke. Apa coba kesimpulannya pada pelajaran hari ini? Satu orang boleh, silakan. Saya Pak. Boleh, silakan. Berarti RMD ini adalah pendekatan pembelajaran yang mewujudkan berbagai model, termasuk PBL yang tadi itu sesuai prinsip RME. Ya, jadi bisa ya mengaitkan prinsip-prinsip RME pada setiap model-model, mau itu pembelajaran
ke STAD, PJBL ya, problem solving dan sebagainya. Jadi RME ini memang suatu pembelajaran yang sifatnya bisa kita ramu sehingga pembelajarannya itu lebih bermakna. Oke, baik, terima kasih untuk pagi hari ini ya teman-teman, mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan kita ya, bukan niat menggarami air di lautan. Barangkali kalian juga udah membaca dan mendalami tentang materi ini, saya hanya ikut sharing aja supaya kita menambah wawasannya. Oke ya, ada tugas untuk pekan depan ya untuk kalian, yaitu membuat sebuah RPP atau modul ajar ya. Nanti kita salah satunya menggunakan pendekatan RME. Nanti dikumpulkan di 2 pekan setelahnya ya. Saya kasih waktu 2 minggu karena ini perlu ya. Kalau modul ajar kan agak tebal ya, beda dengan RPP. Kalau RPP kan berapa halaman, kalau modul ajar itu harus sampai pada evaluasinya ya. Oke, nanti pekan depan kita akan diskusikan kembali materi yang akan kita bahas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.